Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait yang pertama yaitu jelaskan definisi dan berikan contoh terkait bilangan rasional, bilangan prima, bilangan real, segi empat, segitiga, lingkaran, pernyataan matematika, kesamaan, persamaan dan pertidaksamaan, himpunan penyelesaian, variabel, koefisien, konstanta, fungsi, daerah asal, daerah hasil fungsi, dan grafik fungsi. Yang pertama mengenai definisi bilangan rasional. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dalam artian bilangan dalam bentuk pecahan dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional itu yang adalah 1/2, 2/3, 15/7 dan sebagainya. Yang kedua, definisi bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor pembagi yang berbeda yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lainnya. Yang ketiga, definisi bilangan real. Jadi bilangan real adalah bilangan yang anggotanya bilangan rasional dan irasional. Contoh seperti yang sudah dijelaskan bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contohnya itu 1/2, 2/3, 15/7, 2/5 dan sebagainya. Dan contoh bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional, di mana bilangan irasional itu dalam bentuk desimal. Untuk contoh bilangan rasional irasional itu adalah akar 2, 5,12, 1314. Selanjutnya yaitu definisi segi empat. Segi empat suatu bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus di mana segi empat memiliki 4 sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Nah, contoh segi empat adalah kita bisa lihat bangun persegi ini. Nah, di sini bangun segi empat ini memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan ini bangun persegi panjang yang memiliki sisi yang berhadapan yang sama panjang dengan sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu definisi segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Nah, di sini ada contoh bangun datar segitiga. Kita bisa lihat bahwa segitiga itu memiliki 3 buah sisi yang memiliki 3 buah titik sudut. Selanjutnya yaitu definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu di sini adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nah, contoh dari lingkaran sendiri ini di mana titik pusatnya berada di sini dengan jika kita lihat pada gambar, dia memiliki jarak yang sama dari titik pusat ke misalnya jari-jari. Untuk selanjutnya yaitu definisi pernyataan matematika. Pernyataan matematika adalah kalimat matematika yang bisa bernilai benar dan salah. Jika suatu kalimat tidak dapat ditentukan nilai benar atau salahnya, berarti kalimat tersebut bukanlah pernyataan. Dalam logika matematika terdapat 2 jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Contoh, ada contoh pernyataan tertutup yang bernilai benar, misalnya 2 tambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya contoh kedua yaitu pernyataan tertutup yang bernilai salah, misal 1 tambah 4 sama dengan 9. Nah, untuk pernyataan terbuka, di mana pernyataan terbuka ini adalah kita belum tahu bahwa pernyataan tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya. Contohnya di sini kita punya X pangkat 3 kurang 125 sama dengan 0. Nah, di sini pernyataan terbuka yang masih perlu dibuktikan kebenarannya agar tahu bahwa X pangkat 3 ini X pangkat 3 dikurang 125 ini sama dengan 0. Selanjutnya yaitu definisi kesamaan, persamaan, dan pertidaksamaan. Kesamaan adalah kalimat matematika tertutup yang dihubungkan dengan tanda sama dengan
yang contohnya yaitu 2 dikurang 5 sama dengan minus 3, 7 tambah 2 sama dengan 9. 2 mengenai definisi persamaan. Jadi persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, contohnya 2x dikurang 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3x pangkat 2 sama dengan 12. Nah, bedanya kesamaan dengan persamaan adalah jika kesamaan itu kalimat matematikanya itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup yang tidak, kita bisa lihat contohnya itu tidak memiliki variabel atau simbol yang menggantikan suatu bilangan. Nah, sedangkan persamaan itu adalah itu kalimat terbuka di mana belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya seperti ini, dia mempunyai variabel yaitu 2x dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu definisi pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan, yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Contoh pertidaksamaan, misal 2x dikurang 3 lebih besar 10, 2x lebih kecil 2x tambah 5. Contoh selanjutnya, 2x lebih kecil sama dengan 6, 4x tambah 4 lebih besar sama dengan 12. Contoh selanjutnya itu 1/x tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu terkait definisi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian adalah hasil-hasil yang memenuhi suatu nilai dalam suatu persamaan atau pertidaksamaan. Contoh, himpunan penyelesaian dari 3x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3x tambah 3 tambah 7 adalah, kita jawab di sini 3x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3x tambah 3 tambah 7. Kemudian kita kali masuk 2 jadi 6x tambah 6 tambah 7 sehingga menghasilkan 3x sama mengapa di sini 3x kurang 6x, karena kedua ruas kita bagi dengan maksud saya kita kurangkan dengan 6x sehingga menghasilkan 3x dikurang 6x sama dengan 6 ditambah 5, dan ini juga 5, kita jumlah kedua ruas kita jumlahkan dengan 5 sehingga menghasilkan 3x dikurang 6x sama dengan 6 tambah 5 tambah 7 menghasilkan minus 3x sama dengan 18, sehingga kita menghasilkan x sama dengan minus 6, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya itu sama dengan minus 6. Nah, selanjutnya mengenai definisi variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, definisi variabel. Variabel adalah suatu simbol yang digunakan untuk menggantikan nilai atau bilangan. Contoh, variabel contohnya 2x dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat di sini ada simbol x, simbol huruf. Nah, simbol x ini digunakan untuk menggantikan suatu bilangan. Nah, ini disebut dengan variabel. Nah, selanjutnya yaitu mengenai koefisien. Jadi koefisien adalah suatu bilangan yang melekat pada variabel. Contohnya yaitu 2x dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini, untuk koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Nah, di sini bisa kita lihat pada contohnya di mana terdapat angka 2 yang melekat pada variabel. Nah, ini yang disebut dengan koefisien. Selanjutnya yaitu mengenai konstanta. Jadi konstanta adalah suatu bilangan yang pangkat variabelnya 0, atau dalam sumber lain menyatakan bahwa konstanta itu bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, contohnya itu 2x kurang 1. Nah, di mana angka 1 yang tidak mempunyai variabel itu disebut dengan konstanta. Nah, selanjutnya mengenai definisi fungsi, daerah asal fungsi, dan grafik fungsi. Jadi fungsi adalah istilah relasi khusus dalam ilmu matematika yang memetakan tepat satu elemen himpunan daerah asal atau domain ke elemen himpunan daerah kawan atau kodomain. Notasi fungsi dalam konteks secara umum dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya fx, gx, hx, dan lainnya. Misalnya notasi relasi fungsi f a memetakan ke b dapat diubah ke bentuk notasi fungsi umum. Contoh, y sama dengan 2x tambah 3
Y sama dengan 4X tambah 8, Y sama dengan 3X kurang 7. Nah, ketiga fungsi ini dapat dinotasikan dalam notasi fungsi, yaitu Fx sama dengan 2x tambah 3, Gx sama dengan 4x tambah 8, Hx sama dengan 3x dikurang 7. Selanjutnya yaitu definisi daerah asal fungsi, atau biasa juga disebut dengan domain. Nah, daerah asal fungsi adalah daerah himpunan yang anggotanya dipertahankan ke himpunan lainnya. Selanjutnya, daerah hasil atau range adalah semua anggota himpunan dengan tiap anggota himpunan yang dipetakan. Selanjutnya itu grafik fungsi. Nah, grafik fungsi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara setiap nilai X dengan bayangannya atau Y pada suatu fungsi dengan gradien A dan konstanta B. Nah, berikut adalah contoh mengenai daerah asal, daerah hasil fungsi. Nah, contohnya itu misalkan F adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A dan B memiliki anggota sebagai berikut. Nah, kita mempunyai himpunan A yaitu A, B, C, dan himpunan B itu M, N, O, P. Nah, di sini di sini maksudnya daerah asal, di sini daerah asal A, di mana A, B, C. Nah, daerah kawan B itu sama dengan M, N, O, P, dan daerah hasil atau range-nya itu adalah M, N, O. Mengapa demikian? Karena daerah asalnya itu A. Jika kita harus mempunyai tepat satu pasangan, jadi tidak boleh ada satu yang tidak memiliki pasangan ke daerah lawannya, daerah kawannya. Nah, jadi jika kita memasangkan misalnya A ke M, B ke N, C ke O, maka daerah hasilnya itu adalah M, N, O. Nah, selanjutnya mengenai contoh grafik fungsi. Nah, ini adalah contoh grafik fungsi di mana terdiri dari bidang garis kartesius yang ada vertikal dan horizontal. Di sini nilai fungsi, ini adalah contoh grafik fungsi. Baik, untuk soal yang kedua yaitu gambarkan grafik fungsi berikut, kemudian tentukan jika ada di titik-titik mana fungsi tak kontinu. Jelaskan. Nah, jika di sini kita mempunyai nilai fungsi x pangkat 2 jika x-nya itu lebih kecil 0, min x jika x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1, x jika x lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsinya, kita menggambar fungsinya satu-satu. Misalnya yang pertama untuk grafik x kuadrat. Nah, kita misalkan y sama dengan x kuadrat. Nah, jika kita misalkan x-nya sama dengan minus 1, maka y-nya itu adalah 1. Nah, misalkan misalkan x itu sama dengan 0, maka y-nya juga 0. Nah, misalkan juga x sama dengan 1, maka y-nya 1. Sehingga titik-titik yang kita peroleh adalah minus 1, minus 1, minus 1, 1, 0, 0, dan 1, 1. Nah, jika kita gambarkan sesuai dengan titik yang kita peroleh, maka gambarnya akan seperti ini. Dia untuk fungsi x kuadrat itu akan membentuk parabola yang menghadap ke atas. Nah, karena di sini ada aturan bahwa x pangkat 2 itu jika x lebih kecil 0. Nah, jika x lebih kecil 0, maka gambar grafiknya akan seperti ini. Karena x lebih kecil 0 berarti dia grafiknya itu hanya ke kiri. Karena x itu harus lebih kecil, x itu lebih kecil 0, maka grafiknya itu hanya ke kiri. Selanjutnya yaitu untuk grafik minus x. Minus x, kita misalkan y sama dengan minus x, maka kita peroleh titik yaitu minus 1, 1, 0, 0, dan 1, minus 1. Sehingga kita peroleh grafiknya itu adalah ini, dia membentuk garis lurus yang melalui titik 0,0. Nah, jika kita juga lihat aturan di sini, di mana minus x jika x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Karena x itu harus lebih besar sama dengan 0, berarti dia ke kanan, dan x itu harus lebih kecil sama dengan 1, berarti grafiknya itu hanya sampai sini saja. Selanjutnya
untuk grafik X, di mana kita misalkan Y sama dengan X, sehingga kita peroleh titik yaitu minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0, dan 1, 1. Sehingga kita peroleh gambar grafik, gambar grafiknya yaitu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat gambar grafiknya, dia juga untuk lurus karena di mana X, jika X lebih besar 0, X lebih besar 1, X besar 1 berarti grafiknya akan seperti ini. Nah, karena X lebih besar 1, maka X-nya ini grafiknya akan seperti ini, dia berada di ke 2 seperti ini, 2,3. Karena di sini syaratnya itu X harus lebih besar 1. Nah, dia ke sini gambarnya atau grafiknya. Selanjutnya, sehingga ketika kita gabungkan ketiga grafik tersebut dengan syarat-syarat tertentu, sehingga kita peroleh gambar grafiknya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan grafik fungsi ini di samping ini, di mana garis yang bertemu di titik 0 yang ini, garis ini yang berarti ini nilainya sama, dan artinya ini continue di titik X sama dengan 0. Dia ini continue di X sama dengan 0. Nah, mengapa? Karena X untuk grafik di sini yang sama seperti tadi saya jelaskan, grafik yang di sini yang minus X, dia ini akan continue ke grafik X pangkat 2. Dia continue di titik 0, X-nya sama dengan 0. Sedangkan jika kita lihat di sini, di sini pernyataan tidak continue pada titik X sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini dia berpisah, dia tidak continue di X sama dengan 1. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut. Sin X per Y tambah 2 akar XY tambah X pangkat 2 cos Y sama dengan 0. Nah, kita akan mencari turunannya. Sin X per Y tambah 2 akar XY tambah X pangkat 2 cos Y sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan menjadi X sin XY pangkat minus 1. Mengapa pangkat minus 1? Karena kita bisa lihat di sini dia kalau per itu kita pangkatkan menjadi kita kalikan, sehingga pangkatnya itu akan menjadi minus 1. Dikurang 2XY 2XY pangkat 1/2, karena dari sini yang akar XY, tambah X kuadrat cos Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita turunkan dx dan dy-nya, sehingga kita peroleh y minus 1 cos xy minus 1. Nah, ini kita turunkan terhadap x terlebih dahulu, sehingga y pangkat minus 1 cos xy pangkat minus 1 dx dikurang xy pangkat minus 2 cos xy pangkat minus 1 dy tambah x pangkat minus 1/2 y pangkat 1/2 dx tambah x 1/2 y pangkat x pangkat 1/2 y pangkat minus 1/2 dy tambah 2x cos y dx dikurang x pangkat 2 sin y dy sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah semua ruas ini kita bagi dengan dx, sehingga kita peroleh y pangkat minus 1 cos xy minus 1. Nah, dx-nya sudah hilang karena dx per dx itu sama dengan 1, kurang xy pangkat minus 2 cos xy pangkat minus 1 dy per dx tambah x pangkat minus 1/2 y 1/2 tambah x pangkat 1/2 y pangkat minus 1/2 dy per dx tambah 2x cos y dikurang x pangkat 2 sin y dy per dx sama dengan 0. Nah, sehingga kita samakan yang sejenis. Nah, kita bisa rubah seperti ini dengan menuliskan dy per dx dikali x pangkat 1/2 y x pangkat 1/2 y pangkat minus 1/2
kurang X kali Y pangkat minus 2 cos X kali Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat 2 sin Y ditambah Y pangkat minus 1 cos X kali Y pangkat minus 1 tambah X pangkat minus 1/2 kali Y pangkat pangkat 1/2 tambah 2X cos Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruas, kita masing-masing kedua ruas ini kita kurangkan dengan yang ini. Kita kurangkan yang ini, jadi kedua ruas yang ini dengan yang ini 0, yang ini dengan ini kita kurangkan dengan yang ininya, yang Y pangkat minus 1 cos XY dikurang pangkat minus 1 tambah X pangkat minus 1/2 kali Y pangkat 1/2 tambah 2X cos Y. Jadi kita kurangkan menjadi sehingga kita peroleh seperti ini, di mana dy per dx kali X pangkat 1/2 Y kali Y pangkat minus 1/2 dikurang X Y pangkat minus 2 cos X kali Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat 2 sin Y sama dengan minus Y pangkat minus 1 cos X kali Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat minus 1/2 Y pangkat 1/2 dikurang 2X cos Y. Nah, sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan minus Y pangkat minus 1 cos X kali Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat minus 1/2 Y pangkat 1/2 dikurang 2X cos Y per X pangkat 1/2 Y pangkat minus 1/2 dikurang XY pangkat minus 2 cos X Y pangkat minus 1 dikurang X pangkat 2 sin Y. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa mengapa ini seperti ini, dia jadi Y pangkat minus 1 cos X kali Y pangkat minus 1 dx, karena kita turunkan mulai dari sini. Ya, kita turunkan di sini yang sin X Y pangkat minus 1, sehingga jika kita turunkan akan menghasilkan seperti ini. Kita turunkan terhadap X, maka dia menghasilkan ini. Nah, untuk yang kedua ini dia juga dari sini, di sini sin X kali Y pangkat minus 1, jika kita turunkan terhadap Y akan menghasilkan seperti ini, X Y pangkat minus 2 cos X Y minus 1 dy. Nah, sama halnya seperti ini, ini dihasilkan dari turunan terhadap X dari sini, yang 2 dikali X Y pangkat 1/2. Begitupun yang ruas sini sama, jadi kita turunkan berdasarkan dari sini, turunkan berdasarkan ini terhadap X dan Y nya. Oke, kita lanjut. Nah, dari hasil ini kita juga bisa tuliskan. Nah, dari hasil tersebut kita juga dapat tuliskan seperti ini. Nah, dari hasil sebelumnya yang saya jelaskan itu, kita bisa tuliskan seperti ini hasilnya. dy per dx sama dengan minus cos X per Y. Nah, mengapa X per Y? Karena tadi di hasil sebelumnya itu X pangkat Y pangkat minus 1, jadi kita rubah menjadi per. Jadi dia sama saja, cuma penulisannya itu berbeda seperti ini. Dan kita juga bisa tulis seperti ini, dy per dx sama dengan minus cos X per Y dikurang. Nah, ini jadi akar karena di sini ada Y pangkat 1/2. Jadi di sini juga X pangkat 1/2, jadi berubah jadi akar di sini. Jadi nilainya sama, salah satunya saja kita bisa pakai yang ini hasilnya. Kita bisa pakai yang ini atau yang ini. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.